Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mendadak menunda perjalanannya ke Amerika Serikat pada Rabu 9 Oktober 2024. Adapun rencana kunjungan Gallant untuk bertemu mitranya, Menhan Lloyd Austin untuk mendiskusikan rencana respon terhadap serangan ratusan rudal Iran pekan lalu. Pentagon tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait alasan Gallant batal ke Amerika Serikat. Namun beredar kabar penundaan ini karena terjadi cekcok internal antara pejabat senior Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut melarang Galan berkunjung ke AS. Netanyahu mengatakan kunjungan Galan tidak disetujui sampai ia bicara terlebih dahulu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Perdana Menteri juga menyatakan bahwa Kabinet Keamanan harus memberikan persetujuan akhir terkait rencana pembalasan ke Iran sebelum Galan berangkat ke negeri Paman Sam. Larangan Netanyahu ini memperlihatkan kembali keretakan internal Kabinet Israel sejak agresi brutal Tel Aviv ke jalur Gaza Palestina berlangsung pada Oktober 2023 lalu. Media Israel beberapa kali melaporkan bahwa Netanyahu terus berselisih paham dengan sejumlah menteri keamanannya dalam menyikapi eskalasi di Timur Tengah, terutama ancaman yang datang ke Israel. Selisih paham Netanyahu dan Galan saat ini pun berlangsung kala Israel menghadapi tekanan dan ancaman bertubi-tubi dari sejumlah milisi pro-Iran di Timur Tengah. Pasukan pertahanan Israel menyatakan 5 kota di Galilea Barat sebagai zona militer tertutup mulai Selasa 8 Oktober 2024. Militer Israel melarang siapapun masuk ke 5 kota yang berbatasan dengan Lebanon tersebut. Pembatasan aktivitas ini dilakukan setelah penilaian situasional oleh militer. Di saat yang bersama, juru bicara militer Israel, Avichai Adri memperingatkan masyarakat Lebanon yang ada di pesisir pantai di Lebanon Selatan untuk menjauhi wilayah tersebut. IDF dalam pernyataannya mengisyaratkan potensi serangan ke Lebanon lewat laut. Ia mengklaim aktivitas Hizbullah memaksa militer mengambil tindakan melawannya. IDF meminta warga Lebanon agar tidak melakukan aktivitas di laut atau pantai karena dapat menjadi sasaran serangan IDF. Sejak 23 September, Israel telah memperluas genosidanya di Gaza hingga mencakup sebagian besar wilayah Lebanon, termasuk ibu kota Beirut. Zionis meluncurkan kampanye pemboman paling kejam di negara tersebut dalam hampir 20 tahun. Lebih dari 1,2 juta orang telah mengungsi dan beberapa di antaranya terpaksa mengungsi ke Suriah yang dilanda perang. Sejumlah ledakan dahsyat di kota Isfahan, Iran telah memicu kepanikan dan spekulasi di media sosial. Tidak sedikit warga Iran yang mengaitkan ledakan itu dengan dugaan serangan Israel terhadap pangkalan udara Isfahan. Terkait hal itu, pasukan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran buka suara. IRGC membantah pangkalan udara di Isfahan menjadi sasaran Israel pada Selasa 8 Oktober dini hari. Markas Besar Garda Revolusi Islam, Shahab Al-Zaman mengonfirmasi ledakan itu berasal dari uji coba sistem pertahanan di Isfahan. Sebelumnya, Pangkalan Pertahanan Udara Hatam Al-Anbiya juga membantah laporan adanya ledakan akibat serangan Zionis. Ia menyatakan bahwa suara yang terdengar di kota itu disebabkan oleh pengujian sistem pertahanan baru. Diketahui Isfahan menjadi tempat beberapa fasilitas militer Iran. Selain itu menampung fasilitas nuklir utama termasuk kompleks pengayaan uranium Natanz. Lokasi strategis Teheran ini telah menjadi target operasi sabotase Israel yang dicurigai di masa lalu. Amerika Serikat dilaporkan berunding dengan Iran dan negara-negara Arab. Pembicaraan rahasia ini terjadi di tengah sekutu utama Amerika Serikat yakni Israel mematangkan rencana pembalasan terhadap Teheran. Media Israel Channel 12 melaporkan Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan Iran berunding untuk gencatan senjata ke semua medan perang. Laporan itu mengatakan Israel tidak terlibat dalam inisiatif tersebut. Namun pejabat senior Israel disebut telah diberitahu terkait hal itu. Media itu mengatakan belum jelas bagaimana upaya itu akan mempengaruhi situasi di Gaza yang lebih kompleks daripada garis depan lainnya. Pasalnya Israel terus ingin bertempur meski mediasi gencatan senjata terus diupayakan. Secara terpisah, pejabat senior Israel yang tidak disebutkan namanya mengklaim Israel saat ini dalam posisi berkuasa. Ia mengatakan gencatan senjata akan mengikuti kemauan Israel, termasuk penarikan pasukan Hizbullah di luar Sungai Litani dan pembongkaran semua lokasi militer milisi pro-Iran itu di dekat perbatasan.
Pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Suriah kembali diserang pada Selasa 8 Oktober malam hari. Pangkalan itu berada di dekat ladang gas Kodoko di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah Timur. Saruran Al-Mayadin mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan terjadi beberapa ledakan di pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Ledakan diduga berasal dari serangan rudal. Sumber tidak memberikan rincian korban maupun kerusakan akibat insiden tersebut. Belum ada pihak atau kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Namun setelah serangan itu, pasukan koalisi anti-teror internasional pemimpin Amerika Serikat melancarkan serangan udara ke beberapa desa terdekat yang dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah. Sebagaimana diketahui, pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah telah diserang berkali-kali di tengah meningkatnya kemarahan atas kehadiran ilegal Amerika Serikat di negara Arab tersebut. Serangan-serangan ini kian meningkat sejak Israel menginvasi jalur Gaza dan melancarkan genosida terhadap warga Palestina pada 7 Oktober 2023. Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok induk faksi-faksi perlawanan, telah berulang kali mengumumkan serangan terhadap pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di Irak maupun Suriah. Israel diperkirakan batal menyerang situs nuklir Iran sebagai pembalasan atas rudal-rudal Teheran yang menargetkan Tel Aviv pekan lalu. Israel justru akan fokus pada tujuan perangnya. Padahal sebelumnya para pejabat senior Israel secara terbuka menyerukan militer menargetkan program nuklir Teheran. Jerusalem Post pada Rabu 9 Oktober melaporkan pembalasan Israel terhadap Teheran akan lebih banyak berada dalam skenario serangan jarak menengah. Respon Israel mungkin akan menargetkan pangkalan militer hingga situs intelijen Iran. Kemungkinan besar Israel tidak akan mengenai fasilitas nuklir Iran. Sumber-sumber mengindikasikan bahwa menyerang program nuklir Iran belum tentu konsisten dengan tujuan perang seperti apa yang telah ditetapkan oleh Kabinet Keamanan. Secara terpisah, Iran telah berulang kali memperingatkan Israel agar tidak menyerang infrastrukturnya. Jenderal Korps Garda Revolusi Islam Rasul Sanairat menyebut bahwa situs nuklir atau minyak sebagai garis merah negara tersebut. Jika Israel melanggar garis merah, IRGC menegaskan Iran akan memberikan respon lebih kuat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Lebanon bisa hancur lebur seperti Gaza sekarang. Ancaman Netanyahu ini muncul di saat Israel melakukan sejumlah langkah strategis yang mengisyaratkan potensi serangan besar. Netanyahu dalam pidatonya yang ditujukan kepada rakyat Lebanon pada Selasa 8 Oktober mengatakan Beirut bisa terhindar dari perang panjang yang menimbulkan kehancuran dan penderitaan dengan syarat rakyat Lebanon mengusir milisi pro-Iran yang menguasai negara tersebut. Oleh karena itu Netanyahu menyerukan pembebasan Hizbullah dari Lebanon. Menurutnya kelompok Hizbullah lebih lemah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Diketahui Israel kini telah mengerahkan pasukannya lebih banyak ke wilayah Lebanon. IDF juga menyerukan warga sipil di Lebanon Selatan untuk menjauhi pesisir pantai. Militer meminta warga Lebanon agar tidak melakukan aktivitas di laut atau pantai karena dapat menjadi sasaran serangan IDF. Sementara itu Israel juga menerapkan zona militer tertutup 5 kota di Galilea Barat yang berbatasan dengan Lebanon. Pembatasan aktivitas ini dilakukan setelah penilaian situasional oleh militer. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.